Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Kurnia dari kelas 5D dengan NIM 19030151176. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS rekayasa perangkat lunak yang sudah saya kerjakan. Kita mulai dari nomor 1A, yaitu tentang use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antara pengguna dengan aplikasi dan administrator dengan aplikasi. Di dalam use case diagram diilustrasikan berupa operasi dan kegiatan yang dilakukan pada interaksi tersebut. Fungsi dari use case diagram itu yang pertama, berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Yang kedua, mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Dan yang ketiga, sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Manfaat dari use case diagram diantaranya yaitu pertama, menggunakannya sebagai kebutuhan verifikasi. Yang kedua, menjadi gambaran interface dari sebuah sistem karena setiap sistem yang dibangun haruslah memiliki interface. Yang ketiga, mengidentifikasi siapa saja orang yang dapat berinteraksi dengan sistem serta apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang keempat, yaitu memberikan kepastian mengenai kebutuhan sistem sehingga tidak membingungkan. Dan yang terakhir, memudahkan proses komunikasi antara domain expert dan end user. Komponen dari use case diagram itu yang pertama ada sistem. Sistem itu digambarkan ke dalam bentuk persegi. Fungsinya itu untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Yang kedua yaitu aktor. Aktor di sini menjelaskan siapa yang berinteraksi dengan sistem. Aktor akan memberikan informasi kepada sistem serta menerima informasi dari sistem. Di sini ada simbol-simbol use case diagram yang sering dipakai. Yang pertama adalah aktor, yaitu mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Lalu ada use case berbentuk lingkaran, yaitu abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Lalu di sini ada panah lurus, yaitu association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Lalu di sini ada garis panah dengan garis putus-putus, yaitu disebut generalisasi, itu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Lalu di sini ada arah panah menghadap ke kiri dengan di atasnya include untuk menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Lalu ada arah panah yang menghadap ke kiri dengan di atasnya yaitu extend. Itu menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Di sini ada contoh dari use case diagram. Di sini ada aktornya itu operator ATM yang operator ATM ini memiliki peran dalam sistem startup dan sistem shutdown. Sistem startup ini akan dihidupkan oleh operator ketika mengarahkan switch ke posisi on. Operator akan memasukkan sejumlah uang yang tersedia pada berangkas ATM sehingga mesin pun dapat terkoneksi ke bank dan nasabah dapat melakukan berbagai transaksi pada mesin ATM. Lalu di sini ada aktor nasabah dan aktor bank. Mereka saling terikat dalam use case transaksi, saling berkaitan. Lalu use case di transaksi ada cek saldo, tarik tunai, transfer dengan include-nya yaitu session. Nah, di sistem shutdown ini, sistem akan dimatikan ketika operator sudah memastikan bahwa tidak ada lagi nasabah yang menggunakan mesin dan biasanya ketika akan melakukan maintenance. Caranya dengan mengarahkan switch ke posisi off. Lalu ada session. Session akan dimulai ketika nasabah memasukkan kartu ATM ke mesin ATM sampai kartu ATM dicabut dari mesin ATM.
Lalu ada transaksi yang meliputi transfer, tarik tunai, dan cek saldo. Di transfer ini terbagi menjadi dua, yaitu transfer antar sesama bank atau berbeda bank. Jika transfer berbeda bank, maka diperlukan masukkan kode bank tujuan. Lalu ada tarik tunai. Tarik tunai merupakan proses menarik uang dari saldo, biasanya tertera pada menu tampilan utama. Dan yang terakhir ada cek saldo. Cek saldo berfungsi untuk mendapatkan suatu informasi pada rekening seorang nasabah terkait saldo yang dimiliki. Lalu nomor 1B yaitu ada activity diagram. Activity diagram itu adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtunan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Tujuan dari activity diagram itu yaitu yang pertama, menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, di dalam dunia bisnis biasanya digunakan untuk modeling atau memperlihatkan urutan proses bisnis. Yang ketiga yaitu merupakan metode perancangan yang terstruktur mirip dengan flowchart maupun data flow diagram. Lalu yang terakhir, mengetahui aktivitas aktor atau pengguna berdasarkan use case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Di sini ada komponen activity diagram dengan simbolnya yaitu lingkaran hitam, yaitu menunjukkan status awal. Yaitu penjelasannya, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Lalu simbol kedua yaitu gambar lingkaran yang ujungnya tidak terlalu lancip, itu disebut dengan aktivitas. Keterangannya di sini itu aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Lalu di sini ada bentuk layang-layang atau yang disebut dengan percabangan atau decision. Keterangannya itu percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Lalu ada garis lurus yang disebut dengan penggabungan atau join. Itu penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Lalu di sini ada lingkaran hitam dengan lingkaran putih yang digabung jadi satu. Itu yang disebut dengan status akhir. Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Lalu ada kotak persegi atau yang disebut dengan swim lane. Swim lane itu memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Hal-hal yang disiapkan untuk membuat activity diagram, yang pertama, mulailah dengan node awal untuk start state atau titik awal. Yang kedua, tambahkan partisi jika itu memang relevan untuk analisis yang akan dibuat. Yang ketiga, buatlah suatu aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Yang keempat, tambahkan alur atau flow dari setiap aksi ke aksi lainnya. Keputusan berada di node akhir. Setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar yang nantinya menuju ke forks, joins, decisions, dan merge. Yang kelima, tambahkan juga percabangan atau decision bila alur dipecah menjadi suatu kondisi pilihan. Jangan lupa untuk menggabungkannya kembali dengan merge. Yang keenam, yaitu menambahkan forks dan joins jika aktivitas dilakukan secara paralel. Dan yang terakhir, yaitu akhir proses dengan notasi akhir atau end state. Catatan, membuat suatu activity diagram biasanya didasarkan pada use case. Adanya percabangan atau tidak ada tergantung pada kebutuhan dari sistem tersebut. Di sini adalah contoh activity diagram tentang cara memesan obat di aplikasi. Di sini adalah start awalnya. Yang pertama itu pilih input data. Setelah itu sistem akan menerima dari admin, perintah dari admin, lalu sistem akan menampilkan form input data. Lalu admin akan melihat update stok obatnya. Lalu sistem akan memvalidasi kode obat yang sudah dipilih. Jika kodenya tidak terdaftar, maka akan muncul pesan obat yang tidak terdapat dalam sistem. Jika kode terdaftar, data stok obat akan ditambahkan. Admin akan mendaftarkan kode obat. Jika
ia akan menampilkan form input data. Jika tidak, berarti activity diagram ini selesai. Lalu yang C ada kelas diagram. Kelas diagram menurut para ahli secara umum adalah alur jenis diagram yang bisa dengan jelas memetakan suatu struktur sistem tersebut dengan cara memodelkan kelas, atribut, operasi, dan juga hubungan antar objek satu sama lain. Manfaat kelas diagram yaitu kelas diagram dapat memberikan gambaran tentang implementasi independen dari suatu jenis sistem dipakai yang kemudian akan dilewatkan di antara berbagai macam komponen kelas diagram yang dimilikinya. Yang kedua, hanya dengan menggunakan kelas diagram bisa dibuat sebuah bagian yang terlihat lebih jelas dan juga terperinci. Di sini ada komponen kelas diagram. Yang pertama ada garis yang disebut dengan generalization, yaitu hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Lalu gambar kedua berbentuk seperti diamond yang disebut dengan Near Association, yaitu upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Yang ketiga, gambar persegi yang disebut dengan kelas, yaitu himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Yang keempat yaitu gambar yang berbentuk sebuah lingkaran dengan garis putus-putus yang disebut dengan collaboration, yaitu deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Lalu ada sebuah garis dengan garis panah dengan segitiga yang utuh dengan garisnya yang putus-putus yang disebut dengan realization, yaitu operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Yang keenam itu ada garis panah yang menghadap ke arah kanan dengan garis putus-putus tapi dengan segitiga yang tidak ada garis di bawahnya yang disebut dengan dependensi, yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Lalu terakhir ada sebuah garis yang disebut dengan association, yaitu apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Hubungan antar kelas pada kelas diagram yang pertama ada asosiasi, yaitu hubungan asosiasi merupakan sebuah hubungan yang statis antar kelas. Yang kedua ada agresi, yaitu hubungan yang menyatakan suatu bagian dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Yang ketiga itu pewarisan. Pewarisan adalah hubungan urutan atau jenjang antar kelas. Dan yang terakhir ada hubungan dinamis. Hubungan dinamis ini memiliki arti suatu message atau rangkaian message yang dilalui oleh suatu kelas ke kelas yang lainnya. Di sini ada contoh kelas diagram. Pada contoh diagram kelas 1 ini memang terlihat sederhana karena bagi mereka para nasabah hanya perlu menekan beberapa tombol saja untuk mengambil uang di ATM. Namun agar bisa aman ada beberapa lapisan keamanan yang harus disematkan untuk mencegah adanya tindak penipuan. Dan yang D yaitu tentang sequence diagram atau diagram urutan. Sequence diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirim, beserta waktu pelaksanaannya. Tujuan sequence diagram yaitu untuk mengetahui urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Komponen-komponen yang digunakan pada sequence diagram itu yang pertama ada aktor. Komponen ini menggambarkan seorang pengguna atau user yang berada di luar sistem dan sedang berinteraksi dengan sistem. Yang kedua itu activation box, yaitu merepresentasikan waktu yang dibutuhkan suatu objek untuk menyelesaikan tugasnya. Semakin lama waktu yang diperlukan, maka secara otomatis activation box-nya juga akan semakin panjang. Yang ketiga yaitu lifeline, yaitu komponen
Ini digambarkan dengan garis putus-putus. Lifeline ini biasanya memiliki kotak yang berisi objek yang memiliki fungsi untuk menggambarkan aktivitas dari objek. Yang keempat yaitu objek. Komponen objek ini digambarkan memiliki bentuk kotak yang berisikan nama dari objek dengan garis bawah. Biasanya objek berfungsi untuk mendokumentasikan perilaku sebuah objek pada sebuah sistem. Yang kelima yaitu message. Komponen ini untuk menggambarkan komunikasi antar objek. Komponen ini direpresentasikan dengan anak panah. Inti dari sebuah diagram urutan terdapat pada komponen lifeline dan message ini. Ini ada contoh sequence diagram. Pada contoh tersebut terdapat satu aktor mahasiswa dan 4 objek, yaitu user login, sistem, database, dan dashboard. Pertama-tama, mahasiswa akan masuk ke tampilan user login dengan menggunakan ID dan password. Lalu sistem akan mengirimkan data tersebut ke database untuk divalidasi. Di dalam database, data mahasiswa akan diperiksa dan divalidasi. Jika data yang dimasukkan salah dan tidak valid, maka akan menampilkan pesan bahwa ID atau password salah. Sedangkan jika data yang dimasukkan benar dan valid, maka sistem akan menampilkan dashboard aplikasi. Ini jika salah akan balik kembali ke user login. Dan jika benar akan ditampilkan ke dalam dashboard. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2A. Jika dilihat secara umum, perangkat lunak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, sistem operasi. Sistem operasi digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu juga berfungsi untuk mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Dan yang terakhir yaitu program aplikasi. Program aplikasi yaitu sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Yang B yaitu sistem software. Sistem software itu adalah sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya, seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Yang C, application software. Application software adalah program yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Yang D yaitu scientific software. Scientific software adalah software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan sains. Yang E yaitu embedded software. Embedded software adalah software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM atau read-only memory, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Yang F yaitu produk line software. Produk line software adalah software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Yang G yaitu web application. Web application adalah software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Yang H yaitu tentang artificial intelligence software atau AI software. AI software adalah software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Nomor 3 yaitu tentang tahapan SDLC. Tahapan SDLC itu yang pertama ada planning. Planning adalah tahap perencanaan di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan skop atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Nomor 2 yaitu analisis. Tim akan menganalisis kebutuhan fungsional sistem. Jadi, tim akan melakukan analisis untuk mengetahui
apa masalah bisnis, apa target yang ingin dicapai, apa tujuan utama dari pengembangan software tersebut, apa fungsi dari software yang akan dikembangkan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu desain. Tim akan menjelaskan dengan berbagai parameter seperti risiko, teknologi yang akan digunakan, kapabilitas tim, kendala proyek, waktu, dan anggaran. Setelah itu, pemangku kepentingan akan meninjau kembali desain tersebut dan menawarkan umpan balik dan saran. Yang keempat yaitu development. Tim pengembang akan mulai membangun seluruh sistem dengan menulis kode yang menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Tahapan SDLC ini dapat dikatakan sebagai fase terpanjang dari proses pengembangan software. Yang kelima yaitu tahap testing. Tahapan SDLC ini akan melibatkan para software quality assurance atau QA untuk melakukan pengujian pada sistem dan menilai apakah software dapat bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Yang keenam yaitu implementation dan release. Fase ini melibatkan penginstalan aktual dari sistem yang baru dikembangkan. Untuk proyek sederhana, contoh development seperti menerapkan kode ke server web. Sedangkan untuk proyek pengembangan software berskala besar, deployment akan melibatkan proses integrasi dengan banyak sistem yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu maintenance. Tim akan melakukan pemeliharaan sistem dan rutin melakukan pembaruan agar kinerja software tetap dapat optimal. Maaf, ini salah nomor, seharusnya ini nomor 4. Yang keempat yaitu analisa dan paradigma pada RPL. Paradigma rancangan perangkat lunak memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu waterfall model atau sering disebut sebagai classic life cycle. Bagian ini dikenal sebagai model waterfall karena mengikuti bentuk air terjun dengan satu aktivitas menuju aktivitas berikutnya. Yang kedua yaitu prototype. Prototype yaitu suatu proses pembuatan software yang bersifat berulang dan dengan perencanaan yang cepat yang dimana terdapat umpan balik yang memungkinkan terjadinya perulangan dan perbaikan software sampai dengan software tersebut memenuhi kebutuhan dari si pengguna. Yang ketiga yaitu RAD atau Rapid Application Development, yaitu sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi atau kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Terima kasih telah menonton video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam penyebutan kalimat atau kata ataupun tipe pada materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.